Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Tias Widyaningsih. Melalui video kali ini, saya akan menyampaikan dan mengajak sahabat semua untuk membahas soal kompetensi profesional guru bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita mulai, silakan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Soal nomor 1. Cermati pernyataan berikut. Penggunaan gaya bahasa atau majas metafora, batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau, bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Dan majas ironi, wahai adikku, bagus benar kalungmu, seharusnya kalung itu menjadi milikku. Merupakan ciri khas penggunaan bahasa sebuah jenis teks. Kaidah kebahasaan tersebut mengacu pada jenis teks A. Cerpen, B. Anekdot, C. Novel, D. Roman, atau E. Hikayat. Oke, jawabannya adalah E. Hikayat. Hikayat ini dia menggunakan gaya bahasa metafora, ironi, dan paradoks biasanya. Nah, untuk majas paradoks ini contohnya, meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu putri kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Oke, gaya bahasa paradoks atau majas paradoks ini adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu secara berlawanan atau bertentangan. Selanjutnya untuk cerpen, ini dia menggunakan seluruh majas, ya. Tidak terdapat ciri khusus pada cerpen. Dalam literasi yang saya pelajari, untuk cerpen ini dia tidak ada gaya bahasa yang dikhususkan sering muncul pada cerpen. Maka untuk cerpen ini seluruh majas dapat digunakan. Kemudian untuk anekdot, ini teks yang disuguhkan penuh humor, sindiran, serta lelucon yang realistis. Jadi mungkin majas yang akan digunakan ini cenderung majas-majas yang bernada sindiran. Kemudian novel. Gaya bahasa pada novel ini yang lebih sering digunakan diantaranya gaya bahasa ironi, sinisme, dan sarkasme. Untuk ironi ini majas yang berupa sindiran. Sinisme ini sindiran juga, akan tetapi dia lebih kasar dari ironi. Kemudian untuk sarkasme ini sindiran yang sangat tajam dan kasar sehingga kadang-kadang menyakitkan hati. Jadi gaya bahasa ironi, sinisme, dan sarkasme ini sama-sama sindiran, hanya saja tingkatannya yang berbeda. Lalu untuk roman ini seperti novel, ya. Oke, sebenarnya apa sih perbedaan antara cerpen, novel, roman, dan hikayat? Perbedaan antara hikayat, roman, novel, dan cerpen ini bisa kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama dari aspek alurnya. Untuk hikayat ini memiliki alur berbingkai atau mungkin cerita berbingkai. Alur berbingkai adalah alur yang di dalam cerita ada cerita lain. Alur berbingkai dalam hikayat biasanya ditunjukkan dengan menghadirkan tokoh lain yang bercerita tentang suatu kisah. Sedangkan untuk roman, ini alurnya kompleks, novel juga kompleks, sedangkan cerpen sederhana. Kemudian pada aspek penokohan, untuk hikayat ini karakter tokoh diceritakan mendetail. Roman pun demikian, novel juga demikian. Kemudian cerpen ini karakter tokoh diceritakan tidak mendetail. Kemudian untuk aspek konflik, dalam hikayat ini konfliknya sangat lengkap, meliputi batin dan fisik. Pada roman ini juga sangat lengkap, meliputi batin dan fisik, bahkan diceritakan secara tragis. Kemudian untuk novel ini juga lengkap, meliputi batin dan fisik, cerpen pun demikian. Selanjutnya untuk aspek cerita, pada hikayat ini bersifat kompleks ya. Hampir seluruh perjalanan hidup tokoh diceritakan. Dan untuk cerita dalam hikayat cenderung istana sentris. Lalu untuk roman ini ceritanya sangat kompleks karena pada roman biasanya
mulai lahir hingga dewasa si tokoh itu diceritakan, bahkan hingga kematiannya. Kemudian pada novel ini juga kompleks, hampir seluruh perjalanan hidup tokoh diceritakan. Nah, mungkin di sini ya perbedaan antara novel dengan roman. Kalau roman ini dimungkinkan sejak lahir hingga dewasa bahkan meninggal dunia pun diceritakan. Kalau novel ini hampir seluruh perjalanan hidup tokoh namun tidak sampai meninggal dunia. Kemudian untuk cerpen ini ceritanya sederhana, hanya sebagian kisah hidup tokoh ya. Ya namanya juga cerita pendek ya kan? Itu dia perbedaan antara hikayat, roman, novel, dan cerpen. Lanjut ke soal nomor 2. Cermatilah beberapa kalimat berikut. 1. Setelah mendapatkan gelar sarjana, Fatih melanjutkan studi ke luar negeri. 2. Saudaraku akan pergi ke Australia pekan depan. 3. Ulama itu sedang memberikan pencerahan. 4. Udara di desa ini sangat segar dan sejuk. Kalimat yang mengandung perubahan makna menyempit adalah? Oke, ini dia opsinya. Jawabannya adalah A. 1 dan 3. Untuk perubahan makna menyempit, ini si kata tersebut awalnya memiliki banyak makna ya atau luas. Sekarang hanya memiliki makna tertentu saja. Contohnya, sarjana yang dulunya memiliki makna orang yang cerdas, orang yang pintar, sekarang hanya memiliki makna orang yang telah melanjutkan studi di jenjang S1 dan seterusnya. Kemudian untuk kata pendeta, ini dulunya bermakna orang yang berilmu. Namun untuk saat ini, pendeta ini adalah guru dalam agama Kristen. Selanjutnya, untuk makna yang meluas, awalnya dia hanya memiliki satu makna. Sekarang memiliki makna-makna lain atau maknanya meluas, ya. Contohnya, saudara, bapak, ibu. Mungkin dulu saudara ini hanya mencakup saudara kandung, ya, saudara sedarah kita, satu bapak, satu ibu. Namun, penyebutan kata saudara sekarang sudah meluas. Siapapun bisa kita sebut saudara. Demikian pula dengan kata bapak dan kata ibu. Lanjut ke soal nomor 3. Bacalah pernyataan berikut. Dalam mengukur kemampuan membaca, ada 2 hal penting yang perlu diperhitungkan. 2 hal tersebut adalah A. Waktu baca dan persentase pemahaman isi. B. Cara baca dan persentase pemahaman isi. C. Teknik baca dan persentase pemahaman isi. D. Tujuan baca dan persentase pemahaman isi. Atau E. Strategi baca dan persentase pemahaman isi. Jawabannya adalah A. Waktu baca dan persentase pemahaman isi. Untuk mengukur kemampuan membaca, hal yang pertama adalah waktu baca. Waktu baca ialah jumlah sekon atau detik yang dipergunakan untuk membaca seluruh bacaan, tidak termasuk waktu yang dipakai untuk membaca pertanyaan, jika ada. Kemudian, hal yang kedua, persentase pemahaman isi. Persentase pemahaman isi ialah persentase jawaban benar atas pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Berikut ini adalah rumus untuk mengukur kemampuan membaca. Lanjut ke soal nomor 4. Cermati pernyataan berikut. Strategi-strategi berbicara perlu penguasaan materi yang mendalam. Pemilihan strategi berbicara dapat dibedakan berdasarkan ada dan tidaknya teks. Strategi pembicara yang hanya membawa catatan-catatan penting yang akan disampaikan ketika di panggung adalah A. Hafalan, B. Inisiatif, C. Naskah, D. Impromptu, atau E. Ekstemporan. Jawabannya adalah E. Ekstemporan. Untuk hafalan ini maksudnya menghafal kata demi kata. Kemudian untuk naskah ini artinya ketika bicara, pembicara membacakan naskah atau teks yang telah disusunnya. Kemudian impromptu ini artinya pembicara tidak ada persiapan untuk bicara, jadi sifatnya spontan. Sedangkan untuk ekstemporan ini tadi, pembicara
hanya membawa catatan-catatan penting yang akan disampaikan ketika di panggung. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Cermati pernyataan berikut. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Bahasa hendaknya dipandang sebagai teks, bukan semata-mata kumpulan kata-kata atau kaidah-kaidah kebahasaan. 2. Penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan untuk mengungkapkan makna. 3. Bahasa bersifat fungsional, artinya pengguna bahasa tidak pernah dapat dilepaskan dari konteks karena bentuk bahasa yang digunakan itu mencerminkan ide, sikap, nilai, dan ideologi penggunanya. 4. Penentuan sebuah teks dapat dijadikan contoh yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. 5. Bahasa merupakan sarana pembentukan kemampuan berpikir manusia dan cara berpikir seperti itu direalisasikan melalui struktur teks. 6. Analisis bentuk format teks yang sedang dibaca untuk menyimpulkan tujuan, genre, atau jenis teks. Yang bukan prinsip yang dimaksud adalah, ini dia opsinya, jawabannya adalah opsi C, 4 dan 6, yang bukan merupakan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Oke, untuk tambahan pemahaman, ada siklus belajar mengajar menggunakan pendekatan genre, menurut Firkins dan kawan-kawan. Siklus yang pertama adalah modeling a text. Siswa membaca dan mencermati contoh teks yang diberikan oleh guru. Selain itu, guru juga bisa menanyakan isi berita dari sudut pandang siswa. Jika yang sedang dipelajari ini teks berita ya, ini hanya contoh saja. Ini umpamanya si guru sedang menyampaikan materi tentang teks berita. Kemudian, siklus yang kedua, joint construction of text. Siswa di bawah bimbingan guru berdiskusi untuk mengidentifikasi jenis, unsur, struktur, penulisan, dan tata bahasa yang digunakan dalam teks. Siswa juga diajak menganalisis struktur teks. Kemudian, siklus yang terakhir, independent construction of text. Siswa menulis teks berdasarkan tema yang diberikan oleh guru. Sebagai pemahaman tambahan, itu dia siklus belajar mengajar menggunakan pendekatan genre. Lanjut ke soal nomor 6. Cermati pernyataan berikut. Ibu kehujanan saat membeli sayuran di pasar. Penggalan kata yang termasuk afiksasi jenis konfiks adalah A. Membeli, B. Kehujanan, C. Sayuran, D. Di pasar, atau E. Saat. Oke, kita perlu mengetahui terlebih dahulu afiksasi atau imbuhan dalam bahasa Indonesia itu ada 4, meliputi prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Prefiks ini berupa awalan, infiks ini berupa sisipan atau di tengah, kemudian sufiks ini akhiran atau di belakang, kemudian konfiks ini awalan dan akhiran melekat bersama. Oke, untuk prefiks contohnya meng ditambah kata dasar beli menjadi membeli. Mengnasal ini ketika bertemu dengan kata dasar beli yang diawali konsonan B, maka berubah menjadi membeli. Kemudian untuk infiks contohnya, kata suling mendapatkan sisipan er menjadi seruling. Selain seruling ada banyak ya, contohnya gerigi, kemilau, dan seterusnya. Lalu untuk sufiks ini contohnya, kata dasar sayur mendapat akhiran an, menjadi sayuran. Selanjutnya untuk konfiks, ini ada imbuhan ke an yang diimbuhkan pada kata dasar hujan, menjadi kehujanan. Imbuhan ke an ini dia melekat bersama ya dengan kata dasar hujan. Imbuhan yang melekat bersama seperti ini kita sebut konfiks, ya, ada di depan dan di akhir. Oke, maka jawaban nomor 6 adalah B, kehujanan. Lanjut ke soal nomor 7. Kata pantai pada kalimat mereka rekreasi di Pantai Losari terdiri dari titik-titik fonem. A. 4,
B. 5, C. 6, D. 7, atau E. 8? Oke, jawabannya adalah 5. Hal pertama yang perlu kita pelajari, kita harus mengetahui perbedaan antara fonem dan grafem. Fonem ini bunyi, grafem itu huruf. Untuk kata pantai, ini memiliki 5 fonem atau 5 bunyi. Terdiri dari bunyi ep, a, en, et, dan ai. Ada 5. Sedangkan untuk grafemnya atau hurufnya, kata pantai ini terdiri dari 6 huruf. Terdiri dari konsonan P, vokal A, konsonan N, konsonan T, vokal A, dan vokal I. Oke, satu contoh lagi. Misalnya kata bujang. Kata bujang juga memiliki 5 fonem atau 5 bunyi. Terdiri dari bunyi ep, u, ec, a, dan eng yang disimbolkan seperti ini. Sedangkan untuk grafemnya atau hurufnya terdiri dari 6 huruf. Oke, bisa dipahami? Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Teori pemerolehan bahasa yang menyatakan bahwa kematangan bernalar berbanding lurus dengan kemampuan berbahasa adalah A. Nativisme, B. Kognitivisme, C. Interaksionisme, atau D. Behaviorisme. Oke, kata kuncinya adalah bernalar. Nalar ini berkaitan dengan pengetahuan atau kognitif, ya, maka jawabannya adalah B. Kognitivisme. Kognitivisme ini adalah bahasa, itu salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif atau kematangan bernalar. Nah, jadi urutan-urutan perkembangan kognitif ini juga menentukan urutan perkembangan bahasa. Kemudian untuk nativisme ini bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Setiap manusia yang lahir sudah dibekali dengan suatu alat untuk memperoleh bahasa, atau lebih dikenal dengan istilah Language Acquisition Device, disingkat LAD. Selanjutnya untuk interaksionisme ini pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi. Ya, sesuai namanya interaksionisme, hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Kemudian untuk behaviorisme, ini lebih menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respon. Lanjut ke soal nomor 9. Anak-anak ketika usia balita sering bertanya tentang sesuatu yang dilihatnya. Kadang-kadang orang tua kewalahan menjawabnya. Saat-saat seperti itu, perkembangan bahasa anak berada pada tahap A. Pralinguistik, B. 2 kata, C. 1 kata, D. banyak kata, atau E. linguistik. Oke, jawabannya adalah A. Pralinguistik. Perkembangan bahasa anak ini ada beberapa tahap, ya, menurut Djoretsky, yaitu tahap pralinguistik dan linguistik. Untuk tahap pralinguistik, ini tahap yang pertama, yaitu masa fonasi, antara usia 0 sampai 2 tahun. Bayi sering membuat apa yang disebut bunyi-bunyi yang menyenangkan. Ini adalah bunyi-bunyi yang disebut juga cohesive vowel. Kemudian, yang kedua, masa going stage, yaitu bayi mengucapkan kata sejenis dengan kombinasi cohesive vokal dengan keras sebagai tanda awal konsonan. Kemudian masa expansion stage, antara usia 4 dan 7 bulan. Anak memproduksi beberapa kata baru, atau mungkin di sini masih berupa bunyi, ya. Lalu untuk tahap yang kedua pada pralinguistik ini terjadi pada usia 7 sampai 10 bulan. Tahap yang pertama mengoceh atau babbling stage. Kemudian tahap yang kedua canonical atau canonical stage. Ini menghasilkan suku kata dan menirukan seperti ucapan ba 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 atau ma ma ma. Lalu tahap yang ketiga dalam pralinguistik ini adalah tahap kontraksi atau contraction stage. Bayi mempersempit penggunaan fonem mereka. Ini terjadi pada usia 10 sampai 14 bulan. Kemudian untuk tahap linguistik, ini ada beberapa tingkatan, ya.
Yang pertama, pada awal tahun pertama, yakni usia sekitar 12 bulan, anak menggunakan kata antara 3 sampai 6 kata, atau disebut dengan holofrase. Lalu, pada usia antara 12 sampai 18 bulan, anak telah mampu menggunakan kata benda yang luas, serta telah mampu menggunakan kosakata yang terdiri antara 3 sampai dengan 50 kata. Yang ketiga, pada usia sekitar 2 sampai 3 tahun, anak sudah mampu menerima bahasa dengan menggunakan bahasa telegrafik 2 sampai 3 kata. Kosakata yang sudah dia miliki antara 200 sampai 300 kata. Kemudian, pada tahap atau usia 4 tahun, anak telah mampu menerapkan pengucapan dan tata bahasa. Anak telah memiliki kosakata sebanyak 1.400 sampai 1.600 kata. Selanjutnya, pada usia 5 sampai 6 tahun, anak telah memiliki susunan kalimat dan tata bahasa yang baik. Kemudian untuk selanjutnya, kosakata pun akan semakin bertambah, tata bahasa akan semakin membaik. Nah, untuk nomor 9, mengapa jawabannya pralinguistik? Karena pada soal di sini, orang tua kewalahan menjawabnya. Nah, dimungkinkan kata yang diucapkan sang anak tersebut masih berada pada tahap pralinguistik, yang cenderung masih berupa bunyi-bunyian. Begitu. Selanjutnya, soal nomor 10. Penyebutan binatang seperti tokek, cicak, guguk, meong terjadi berdasarkan A. Onomatope atau kata tiruan bunyi. B. Apelativa, nama dalam peristiwa sejarah. C. Bahan yang dibuat. D. Tempat asal benda atau binatang. Atau E. Apelativa, nama penemunya. Oke, jawabannya adalah opsi A. Onomatope atau kata tiruan bunyi. Untuk apelativa yang berupa nama dalam peristiwa sejarah ini contohnya Tugu Proklamasi, Monumen Palagan Ambarawa. Ini nama-nama mereka berasal dari peristiwa sejarah. Kemudian, untuk kata yang berasal dari bahan yang dibuat, contohnya soto ayam, soto sapi, soto babat. Disebut soto ayam karena bahan yang dibuat berasal dari ayam. Soto sapi menggunakan sapi, dan seterusnya. Kemudian, penyebutan kata berdasarkan tempat asal benda atau binatang. Contohnya, harimau Sumatera, orang utan Kalimantan. Ini berdasarkan tempat asal si harimau dan tempat asal orang utan. Kemudian, untuk apelativa, bagian nama penemu, ini contohnya skala Richter yang ditemukan oleh Charles Richter. Maka dari itu, skala untuk menyebutkan skala yang terjadi pada gempa bumi disebut dengan skala Richter. Itu dia pembahasan kita kali ini. Jika ada kekeliruan yang saya sampaikan, silakan cantumkan saja pada kolom komentar agar kita dapat berdiskusi bersama. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, lalu share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih telah mendukung channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.